Salam sama saudara dan saudari terkasih. Salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita di hari baru ini tetap sukacita dan gembira menjalani hari-hari hidup dan panggilan setiap kita. Dalam renungan Lentera Jiwa hari ini, saya ingin membagikan kisah kepada kita semua tentang kebencian. Bahwa kebencian sebenarnya itu tersebar bukan karena kepandaian, tapi karena orang dungu, orang bodoh menerima pesan dari orang-orang jahat. Saya mengajak kita semua untuk mengikuti bersama dialog berikut ini. Seorang hakim bertanya kepada pembunuh Presiden Mesir, Anwar Sadat, "Kenapa kamu membunuh Sadat?" Pembunuh itu menjawab, "Sebab dia sekular." Hakim bertanya lagi, "Apa arti atau yang dimaksud dengan sekular itu?" Pembunuh itu menjawab, "Saya tidak tahu apa itu sekular." Ada lagi kasus percobaan pembunuhan penulis Mesir yang bernama Naguib Mahfouz. Hakim bertanya kepada teroris yang menikam Naguib, "Kenapa kamu tikam Naguib?" Teroris itu menjawab, "Sebab tulisan di novelnya yang berjudul The Children of Our Neighborhood, anak tetangga kami." Lalu hakim itu lanjut bertanya, "Apakah kamu sudah membaca novelnya?" Teroris itu menjawab, "No, belum. Saya belum membaca novelnya." Ada lagi cerita lain dalam kasus pembunuhan penulis Mesir yang bernama Faraj Fauda. Hakim bertanya kepada teroris yang membunuh Faraj Fauda, "Kenapa kamu bunuh Faraj Fauda?" Teroris itu menjawab, "Sebab dia seorang pengkhianat. Dia tidak setia." Hakim bertanya lagi, "Bagaimana kamu tahu dia itu seorang pengkhianat?" Teroris itu menjawab, "Dari buku-buku yang dia tulis." Lalu hakim bertanya lebih lanjut, "Buku dia yang mana yang membuat kamu bisa menarik kesimpulan bahwa dia itu seorang pengkhianat?" Teroris itu merespons, "Saya belum pernah membaca buku-bukunya." Lalu hakim bertanya lagi, "Kenapa?" Teroris itu menjawab, "Saya seorang buta huruf." Sama saudara terkasih, apa yang bisa ditarik sebagai kesimpulan dari kisah-kisah ini? Kebencian tidak pernah tersebar lewat ilmu pengetahuan. Kebencian selalu tersebar lewat kedunguan, kebodohan. Atau dengan kata lain, kebencian tidak mudah tersebar pada orang-orang yang pandai, orang-orang yang berilmu, berpengetahuan, yang selalu menggunakan akalnya. Kebencian mudah tersebar pada orang-orang dungu, orang-orang bodoh. Tapi kita harus mengakui bahwa memang pernyataan ini juga relatif, karena terkadang kebencian justru disebarluaskan oleh orang-orang berpendidikan, orang-orang berpengetahuan, orang-orang yang berkuasa, atau orang-orang yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi orang lain. Ini justru yang lebih tragis, karena orang-orang yang berpendidikan seharusnya lebih tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang boleh dilakukan. Mereka lebih berpikir rasional, segala sesuatu harus dipertimbangkan secara matang sebelum dilakukan. Tetapi begitu manusia selalu sulit dideterminasi, sulit ditebak pergerakan dan perilakunya. Semoga kita bukan menjadi orang yang terkategori penyebar kebencian, hoax, berita bohong, hate speech, ujaran kebencian. Semoga bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan setiap hari selalu mengekspresikan bahasa damai, sukacita, bahasa pengampunan, belas kasih,
bahasa peduli, bahasa bela rasa, sebab kita semua adalah saudara. Paus Fransiskus telah merumuskan semangat hidup dalam damai, hidup bersaudara ini dalam satu ensiklik Fratelli Tutti, saudara sekalian. Satu ensiklik yang mendorong kita untuk hidup dalam peradaban damai, kasih, penuh persaudaraan. Ada komitmen, ada keinginan akan persaudaraan dan persahabatan sosial. Paus menegaskan bahwa tak seorang pun bisa menghadapi hidup sendirian dan bahwa waktunya sungguh-sungguh telah tiba akan mimpi sebagai satu keluarga umat manusia di mana kita adalah saudara dan saudari semua. Mari sama saudara dan saudari terkasih, kita terus berkomitmen untuk menghindari kebencian, tapi menegakkan kehidupan bersama dalam peradaban kasih, damai, dan sukacita. Penuh persaudaraan. Tuhan Yesus memberkati setiap niat baik kita semua. Amin.